Alhamdulillah sudah bikin heboh awal tahun. John Hartman tiba-tiba umumkan terbang ke Indonesia. Siap sulap timnas Garuda dengan tangan dingin, kata Hartman. Ia menilai pemain Indonesia memiliki teknik yang baik, kecepatan, serta semangat juang tinggi. Namun, ia juga menyoroti pentingnya pembenahan dari sisi organisasi permainan, konsistensi, dan mental bertanding agar potensi tersebut bisa berkembang secara maksimal. Simak penuturan lengkap John Hartman bikin kita bergairah mendengarnya. Kabar bahagia dari Nova Arianto. Dihubungi, John Hartman kagum dengan keseriusan calon pelatih baru timnas Indonesia. Nova Arianto menyebut komunikasi tersebut berlangsung positif dan penuh kesan mendalam. Ia bahkan tidak menyangka bahwa John Hartman telah melakukan banyak persiapan sebelum resmi bertugas. Bagi Nova, hal itu menjadi sinyal kuat bahwa Hartman datang bukan sekedar membawa nama besar, tetapi juga kesungguhan untuk membangun tim Garuda secara menyeluruh. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah sudah bikin heboh awal tahun. John Hartman tiba-tiba umumkan terbang ke Indonesia. Siap sulap timnas Garuda dengan tangan dingin, kata Hartman. Ia menilai pemain Indonesia memiliki teknik yang baik, kecepatan, serta semangat juang tinggi. Namun, ia juga menyoroti pentingnya pembenahan dari sisi organisasi permainan, konsistensi, dan mental bertanding agar potensi tersebut bisa berkembang secara maksimal. Simak penuturan lengkap John Hartman bikin kita bergairah mendengarnya. Awal tahun baru menjadi momen yang benar-benar menghebohkan bagi pencinta sepak bola tanah air. Di saat publik masih menikmati euforia pergantian tahun, sebuah kabar mengejutkan datang dari sosok pelatih kelas dunia, John Hartman. Tanpa banyak rumor sebelumnya, Hartman secara terbuka mengumumkan bahwa dirinya akan segera terbang ke Indonesia untuk menangani tim nasional Indonesia. Kabar ini langsung menyebar luas dan memantik rasa penasaran besar di kalangan supporter. Nama John Hartman bukanlah sosok asing di kancah sepak bola internasional. Ia dikenal sebagai pelatih dengan reputasi kuat, disiplin tinggi, dan memiliki kemampuan membangun tim dari nol hingga mampu bersaing di level tertinggi. Karena itu, pengumuman kedatangannya ke Indonesia dinilai sebagai sinyal serius bahwa timnas Indonesia tengah bersiap memasuki era baru yang lebih profesional dan terarah. Dalam pernyataannya, Hartman menyampaikan antusiasme yang luar biasa. Ia menegaskan bahwa keputusan datang ke Indonesia bukanlah langkah sembarangan, melainkan hasil dari ketertarikan dan keyakinannya terhadap potensi besar sepak bola nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki segala elemen penting untuk berkembang, mulai dari talenta pemain, basis supporter yang fanatik, hingga gairah sepak bola yang sangat kuat. Saya sudah tak sabar membentuk tim pelatih dan membangun timnas Indonesia melalui tangan dingin saya, ujar Hartman. Pernyataan singkat namun penuh makna itu langsung menjadi sorotan. Publik menilai kalimat tersebut sebagai sinyal kuat bahwa Hartman datang dengan visi besar dan kepercayaan diri tinggi untuk membawa perubahan nyata. Lebih lanjut, Hartman mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pengamatan mendalam terhadap sepak bola Indonesia. Ia mengaku sudah mempelajari sejumlah pemain, baik yang bermain di kompetisi domestik maupun yang berkarir di luar negeri. Dari hasil pengamatannya, ia menemukan banyak pemain dengan kualitas yang menurutnya sangat menjanjikan. Saya sudah mempelajari beberapa pemain, banyak yang sangat menarik dan bagus, kata Hartman. Ia menilai pemain Indonesia memiliki teknik yang baik, kecepatan, serta semangat juang tinggi. Namun, ia juga menyoroti pentingnya pembenahan dari sisi organisasi permainan, konsistensi, dan mental bertanding agar potensi tersebut bisa berkembang secara maksimal. Pernyataan ini memberi harapan besar bagi para pemain timnas Indonesia. Artinya, Hartman tidak datang dengan pandangan kosong, melainkan sudah membawa analisis awal dan gambaran tentang tim seperti apa yang ingin ia bangun. Ia diyakini telah menyiapkan kerangka filosofi permainan yang akan diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan. Tak hanya fokus pada pemain, Hartman juga memberikan perhatian besar pada struktur kepelatihan. Ia menilai bahwa kesuksesan sebuah tim nasional tidak hanya bergantung pada pelatih kepala, tetapi juga pada tim pelatih yang solid, kompak, dan memiliki visi yang sama. Oleh karena itu, Hartman membuka peluang besar bagi pelatih lokal untuk terlibat langsung dalam staf kepelatihannya.
Untuk tim pelatih, kemungkinan saya juga akan mengambil sebagian pelatih lokal yang bagus agar pembinaan saya berjalan dengan baik, ungkapnya. Langkah ini menuai respons positif dari berbagai pihak. Banyak yang menilai keputusan tersebut sebagai bentuk kepercayaan terhadap kemampuan pelatih lokal sekaligus upaya nyata untuk membangun sistem pembinaan yang berkesinambungan. Kolaborasi antara pelatih asing berpengalaman dan pelatih lokal dinilai mampu menciptakan keseimbangan yang ideal. Di satu sisi, metode dan standar internasional bisa diterapkan, sementara di sisi lain, pemahaman tentang karakter pemain dan kultur sepak bola Indonesia tetap terjaga. Hal ini diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi perkembangan sepak bola nasional. Kehadiran John Herdman juga diyakini akan membawa perubahan besar dalam budaya timnas Indonesia. Ia dikenal sebagai pelatih yang menekankan disiplin, kerja keras, dan mentalitas juara. Banyak pihak berharap nilai-nilai tersebut bisa tertanam kuat di dalam skuad Garuda, sehingga timnas tidak hanya kuat secara teknik, tetapi juga tangguh secara mental. Antusiasme publik pun semakin memuncak. Media sosial dipenuhi berbagai spekulasi dan harapan, mulai dari gaya permainan yang akan diterapkan, pemain-pemain yang berpotensi menjadi tulang punggung tim, hingga target besar yang bisa diraih dalam beberapa tahun ke depan. Meski ekspektasi tinggi, sebagian pengamat mengingatkan pentingnya memberi waktu bagi Herdman untuk membangun tim sesuai visinya. Di tengah segala harapan dan rasa penasaran itu, satu hal yang jelas, kedatangan John Herdman membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Awal tahun ini bukan sekadar pergantian kalender, melainkan awal dari sebuah harapan baru. Kini, publik menanti dengan penuh antusias. Apakah tangan dingin John Herdman benar-benar mampu menyulap timnas Indonesia menjadi kekuatan yang disegani di level regional dan internasional? Kabar bahagia dari Nova Arianto. Dihubungi John Herdman kagum dengan keseriusan calon pelatih baru timnas Indonesia. Nova Arianto menyebut komunikasi tersebut berlangsung positif dan penuh kesan mendalam. Ia bahkan tidak menyangka bahwa John Herdman telah melakukan banyak persiapan sebelum resmi bertugas. Bagi Nova, hal itu menjadi sinyal kuat bahwa Herdman datang bukan sekedar membawa nama besar, tetapi juga kesungguhan untuk membangun tim Garuda secara menyeluruh. Kabar membahagiakan kembali datang dari lingkungan tim nasional Indonesia. Kali ini, informasi tersebut disampaikan langsung oleh pelatih timnas Indonesia U20, Nova Arianto. Di tengah ramainya perbincangan soal calon pelatih baru timnas senior, Nova mengungkapkan fakta menarik yang membuat publik semakin penasaran. Ia mengaku telah dihubungi langsung oleh John Herdman, sosok yang digadang-gadang akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia senior. Dalam keterangannya, Nova Arianto menyebut komunikasi tersebut berlangsung positif dan penuh kesan mendalam. Ia bahkan tidak menyangka bahwa John Herdman telah melakukan banyak persiapan sebelum resmi bertugas. Bagi Nova, hal itu menjadi sinyal kuat bahwa Herdman datang bukan sekedar membawa nama besar, tetapi juga kesungguhan untuk membangun tim Garuda secara menyeluruh. John Herdman orangnya sangat fair dan terstruktur. Beliau menyampaikan keinginannya untuk mengajak saya bergabung sebagai bagian dari tim pelatih, ungkap Nova. Pernyataan ini langsung menjadi sorotan karena menunjukkan adanya rencana kolaborasi serius antara pelatih timnas usia muda dan timnas senior. Nova mengaku terkesan dengan cara Herdman menyampaikan visinya. Menurutnya, Herdman tidak berbicara secara umum atau normatif, melainkan sangat detail dan terencana. Ia menjelaskan bagaimana struktur tim pelatih akan dibangun, bagaimana peran setiap individu, serta pentingnya menciptakan lingkungan tim yang sehat dan profesional. Yang membuat Nova semakin kagum, Herdman ternyata sudah mempelajari dan memahami sejumlah pemain timnas Indonesia, mulai dari karakter permainan, potensi, hingga hal-hal teknis yang biasanya baru dipelajari setelah pelatih berada di dalam tim. Saya sampai kaget tapi juga kagum melihat kesungguhan John Herdman. Dia benar-benar detail dan serius ingin membangun tim Garuda, ujar Nova. Menurutnya, tidak banyak pelatih yang datang dengan persiapan sedalam itu, apalagi sebelum resmi memulai pekerjaannya. Bagi Nova Arianto, pendekatan Herdman ini menunjukkan komitmen jangka panjang. Herdman tidak hanya fokus pada hasil instan, tetapi juga ingin membangun fondasi kuat demi terciptanya tim nasional yang solid dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya lingkungan tim yang sehat, baik di dalam maupun di luar lapangan. Beliau ingin menciptakan tim dan lingkungan yang hebat serta sehat. Lanjut Nova, hal ini dinilai sangat penting, mengingat tantangan besar yang selama ini dihadapi timnas Indonesia bukan hanya soal kualitas pemain, tetapi juga manajemen, mentalitas, dan budaya kerja.
Menariknya, Nova Arianto juga membandingkan sosok John Hartman dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Menurut Nova, ada beberapa kesamaan dalam cara kepelatihan keduanya, terutama dalam hal kedisiplinan dan perhatian terhadap detail. Cara kepelatihannya mengingatkan saya kepada Shin Tae-yong, kata Nova. Namun, ia juga menyoroti perbedaan karakter yang cukup mencolok. Menurut pengamatannya, sementara ini, John Hartman terlihat lebih humble dan komunikatif dalam pendekatan awalnya. Meski demikian, Nova meyakini bahwa di atas lapangan, Hartman tetap sosok yang tegas dan disiplin. Ia percaya karakter tersebut sangat dibutuhkan untuk menangani tim nasional dengan tekanan besar dan ekspektasi tinggi dari publik. Sepertinya kalau sudah di lapangan, beliau orang yang tegas dan disiplin, tambah Nova. Kombinasi antara sikap rendah hati di luar lapangan dan ketegasan saat bekerja dinilai sebagai paket ideal bagi seorang pelatih timnas. Kabar komunikasi antara Nova Arianto dan John Hartman ini pun disambut antusias oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang menilai bahwa kolaborasi antara pelatih timnas senior dan pelatih timnas usia muda akan membawa dampak positif, terutama dalam hal kesinambungan pembinaan pemain. Dengan adanya komunikasi yang baik sejak awal, diharapkan tidak ada sekat antara timnas senior dan kelompok usia. Filosofi bermain, standar latihan, hingga mentalitas diharapkan bisa sejalan dari level usia muda hingga tim utama. Kisah ini semakin memperkuat keyakinan publik bahwa era baru timnas Indonesia sedang disiapkan dengan serius. John Hartman tidak datang sendirian, melainkan ingin membangun tim yang solid dengan melibatkan pelatih lokal yang memahami karakter sepak bola Indonesia. Di tengah besarnya harapan publik, pernyataan Nova Arianto menjadi gambaran awal tentang sosok John Hartman di balik layar. Sosok yang fair, terstruktur, detail, humble, namun tetap tegas dan disiplin. Kini, publik hanya bisa menanti kelanjutan kisah ini, sembari berharap keseriusan tersebut benar-benar terwujud dalam prestasi dan masa depan cerah bagi tim Garuda. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Saifi Salih, sang legenda Malaysia, akhirnya buka suara. Indonesia terus memberi kejutan spektakuler, kami justru jadi bahan tertawaan dunia. Dengan nada setengah bercanda, ia berkata bahwa situasi timnas Indonesia saat ini bisa membuat siapapun tergoda. Rasanya kalau saya masih menjadi pemain bola, ingin pindah negara, ucapnya sambil tertawa ringan dan renyah. Perkembangan pesat timnas Indonesia kembali mengguncang jagat sepak bola Asia Tenggara. Namun, kali ini sorotan tidak datang dari dalam negeri atau media Eropa, melainkan dari sosok yang selama bertahun-tahun menjadi ikon rival abadi Indonesia. Saifi Salih, mantan striker tajam timnas Malaysia, secara tiba-tiba melontarkan komentar yang membuat publik terdiam sekaligus penasaran. Dalam pernyataannya, Saifi Salih tidak menutupi rasa heran terhadap apa yang sedang dibangun oleh timnas Indonesia. Ia menyoroti kedatangan pelatih anyar John Hartman yang dinilainya sebagai bukti bahwa Indonesia kini benar-benar serius menata masa depan sepak bolanya. Saya benar-benar tak habis pikir, ujar Saifi. Timnas Indonesia itu sering sekali mengejutkan pendukungnya dengan kabar baik. Kalimat ini terdengar sederhana, namun syarat makna. Bagi seorang legenda Malaysia, pengakuan semacam ini bukanlah hal ringan, apalagi mengingat rivalitas panjang kedua negara. Saifi menilai kejutan dari Indonesia tidak datang sekali dua kali. Dalam beberapa tahun terakhir, publik Asia Tenggara menyaksikan bagaimana Indonesia terus menghadirkan kabar positif. Mulai dari prestasi tim kelompok umur, peningkatan kualitas kompetisi, hingga masuknya pemain-pemain naturalisasi dengan grade tinggi yang punya pengalaman bermain di level atas. Pemain naturalisasi mereka datang silih berganti, dan kualitasnya bukan main-main, kata Saifi. Menurutnya, Indonesia kini tidak lagi sekedar mencari tambahan tenaga, tetapi benar-benar membangun tim dengan standar internasional. Kedatangan John Hartman menjadi puncak dari rangkaian kejutan tersebut. Saifi menyebut Hartman sebagai pelatih berkelas Eropa dengan reputasi yang sangat baik. Bukan hanya soal asal-usul, tetapi juga soal rekam jejak dan pendekatan profesional yang dibawanya. Sekarang pelatih mereka pun berkelas Eropa dan punya reputasi bagus, lanjut Saifi.
Ia mengakui bahwa langkah ini membuat timnas Indonesia terlihat semakin menarik bahkan dari sudut pandang seorang pemain profesional. Komentar Safi kemudian berubah menjadi candaan pahit yang justru menjadi sorotan utama. Dengan nada setengah bercanda, ia berkata bahwa situasi timnas Indonesia saat ini bisa membuat siapapun tergoda. Rasanya kalau saya masih menjadi pemain bola, ingin pindah negara, ucapnya sambil tertawa. Tawa itu, bagi banyak pengamat justru terasa getir. Di balik candaan Safi tersimpan perbandingan tajam dengan kondisi sepak bola Malaysia yang sedang terpuruk. Safi tidak menutup mata terhadap kenyataan pahit yang dihadapi negaranya sendiri. Ia menyinggung polemik pemain naturalisasi yang menyeret sepak bola Malaysia ke arah negatif. Kasus tersebut berujung pada sanksi FIFA dan sorotan dunia internasional. Meski Safi tidak merinci detail, ia menggambarkan dampaknya sebagai sesuatu yang sangat memalukan. Timnas Malaysia justru terpuruk. Ada kasus pemain naturalisasi yang berakhir dengan sanksi FIFA. Dunia mempermalukan kita, ucap Safi dengan nada kecewa. Pernyataan ini lebih terasa sebagai curahan hati seorang mantan pemain yang mencintai negaranya, namun kecewa dengan arah yang diambil. Kontras antara Indonesia dan Malaysia pun semakin terlihat jelas. Di satu sisi, Indonesia terus melangkah maju dengan rencana besar, dukungan federasi, dan keberanian mengambil keputusan strategis. Di sisi lain, Malaysia masih bergulat dengan masalah internal yang mencoreng citra sepak bolanya di mata dunia. Bagi Safi, apa yang dilakukan Indonesia saat ini adalah contoh bagaimana sepak bola seharusnya dibangun. Mulai dari pemilihan pelatih, perekrutan pemain, hingga manajemen tim nasional yang terarah. Ia menilai Indonesia kini menjadi magnet, bukan hanya bagi supporter, tetapi juga bagi pemain dan pelatih dari luar. Komentar Safi Salih ini pun memicu beragam reaksi. Ada yang melihatnya sebagai pujian tulus untuk timnas Indonesia, ada pula yang menganggapnya sebagai kritik keras terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia sendiri. Namun satu hal yang pasti, ucapan Safi mencerminkan kenyataan bahwa posisi Indonesia di peta sepak bola Asia Tenggara telah berubah. Timnas Indonesia kini bukan lagi tim yang dipandang sebelah mata. Mereka menjadi bahan pembicaraan, menjadi tolok ukur, bahkan menjadi sumber kecemburuan bagi rival-rivalnya. Kehadiran John Hartman hanya mempertegas bahwa Indonesia sedang membangun sesuatu yang besar. Publik kini bertanya-tanya, apakah komentar Safi Salih ini akan menjadi titik refleksi bagi sepak bola Malaysia, ataukah justru menjadi bukti bahwa Indonesia telah melangkah terlalu jauh untuk dikejar? Satu hal yang jelas, ketika seorang legenda rival sampai berkata ingin pindah negara sambil tertawa, itu adalah tanda bahwa timnas Indonesia benar-benar sedang berada di jalur yang membuat dunia menoleh dan para pesaing terdiam. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Nottingham Forest versus Man City. Menang 2-1, The Citizens rebut puncak klasemen di akhir tahun. Laga Boxing Day Premier League antara Nottingham Forest versus Manchester City berlangsung sengit pada Sabtu 27,12,2025 malam. Kedua tim tampil disiplin sepanjang babak pertama hingga skor kacamata bertahan sampai turun minum. Manchester City akhirnya memecah kebuntuan di awal babak kedua. Tepat pada menit ke-48, Tijani Reijnders membuka keunggulan usai menerima umpan terobosan matang dari Ryan Cherki. Tendangan Reijnders tak mampu dibendung kiper Forest dan membuat City unggul 1-0. Namun keunggulan itu tak bertahan lama. Nottingham Forest bangkit dan menyamakan kedudukan pada menit ke-58 melalui Omari Hutchinson. Ia sukses menyambar umpan tarik Igor Jesus dari sisi kiri, mengubah skor menjadi 1-1 dan menghidupkan kembali tensi pertandingan. Saat laga tampak akan berakhir imbang, Manchester City menunjukkan mental juara. Menit ke-81, Ryan Cherki muncul sebagai penentu kemenangan. Ia menuntaskan operan sundulan Josko Gvardiol hasil situasi sepak pojok untuk membawa The Citizens kembali unggul 2,1. Skor tersebut bertahan hingga akhir laga. Kemenangan ini mengantarkan Manchester City ke puncak klasemen sementara Premier League dengan 40 poin, sementara Nottingham Forest tertahan di posisi ke-17 dengan 18 poin. Menurut Anda, seberapa penting kemenangan ini bagi Man City dalam perburuan gelar? Apakah Forest sudah tampil maksimal meski kalah tipis? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
Manchester City disarankan rekrut pemain syarat pengalaman. N'Golo Kante jadi jawabannya. Manchester City tengah menghadapi masalah serius di lini tengah, khususnya posisi gelandang bertahan. Saat ini, The Citizens praktis hanya memiliki satu opsi murni di posisi tersebut. Jika ingin solusi cepat dan aman, satu nama dinilai paling masuk akal, N'Golo Kante. Rodri masih belum bisa diandalkan sepenuhnya. Meski telah pulih dari cedera ACL, gelandang asal Spanyol itu kembali harus menepi akibat cedera otot paha yang membuatnya absen cukup lama. Situasi kian pelik karena hanya Nico Gonzalez yang tersisa sebagai gelandang bertahan alami. Mateo Kovacic memang bisa diplot di posisi tersebut, tetapi ia juga sedang bergelut dengan cedera. Kondisi ini mendapat sorotan dari pundit sepak bola sekaligus mantan pemain Premier League era 1990-an, Dean Saunders. Ia menyarankan Manchester City untuk merekrut Kante. Menurutnya, meski sudah berusia 34 tahun, Kante masih sanggup bermain di level tertinggi. Kecepatannya dinilai belum hilang, dan pengalamannya bisa menjadi solusi jangka pendek yang ideal bagi City. Al-Ittihad dikabarkan terbuka untuk melepas Kante demi meremajakan skuad. Terlebih kontraknya akan berakhir pada akhir musim 2025,26. Rekam jejak Kante pun tak perlu diragukan. Ia pernah menjuarai Premier League bersama Leicester City dan Chelsea, serta mengangkat trofi Liga Champions bersama The Blues. Menurut Anda, apakah Kante masih layak jadi solusi bagi Manchester City? Atau City seharusnya mencari opsi yang lebih mudah? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Tak sabar, Manchester United coba percepat transfer Carlos Baleba. Manchester United kembali melakukan manuver di bursa transfer. Klub berjuluk Setan Merah itu dikabarkan berusaha mempercepat kedatangan Carlos Baleba pada bursa transfer Januari 2026. Gelandang Brighton tersebut memang sudah lama masuk radar MU sejak musim panas lalu. Pelatih MU, Ruben Amorim, disebut sangat menyukai gaya bermain Baleba dan menilai sang gelandang cocok dengan skema permainan yang ingin ia terapkan di Old Trafford. Namun, upaya MU pada musim panas lalu menemui jalan buntu setelah Brighton menolak melepas pemain andalannya dan memilih menunggu hingga musim panas berikutnya. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengungkapkan perkembangan terbaru, MU disebut masih aktif di balik layar untuk mencoba memboyong Baleba lebih cepat. Komunikasi intens terus dilakukan dengan perwakilan sang pemain, menegaskan ketertarikan besar MU terhadap jasanya. Di saat yang sama, Setan Merah juga kembali menghubungi Brighton untuk meyakinkan agar Baleba dilepas lebih awal. Meski demikian, kabar dari Inggris menyebut MU harus bersabar. Brighton tidak berniat menjual Baleba di tengah musim karena menilai ia masih menjadi bagian penting skuad meski performanya belum setajam musim lalu. The Seagulls memilih konsisten dengan rencana awal, yakni baru membuka pintu penjualan pada musim panas saat opsi pengganti lebih tersedia. Menurut Anda, apakah MU perlu bersabar hingga musim panas atau memaksakan transfer lebih awal? Layakkah Baleba ditebus dengan harga setinggi itu? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Acak aduk Chelsea, Cucurella lemas didorong, Sanchez terpeleset hingga kalah 1-2 dari Aston Villa. Chelsea kembali menelan hasil pahit di ajang Boxing Day Premier League. Bermain di Stamford Bridge Minggu 28,12,25, The Blues harus mengakui keunggulan Aston Villa dengan skor 1-2. Chelsea sebenarnya sempat unggul lebih dulu lewat gol Joao Pedro di babak pertama, namun segalanya berubah selepas jeda. Oli Watkins tampil gemilang dengan mencetak 2 gol yang memastikan kemenangan Aston Villa sekaligus membungkam publik tuan rumah. Pertandingan berjalan sengit dengan tensi tinggi sejak awal laga. Insiden terjadi pada menit ke-15 ketika Marc Cucurella menghampiri Morgan Rogers yang sedang berduel dengan Benoit Badiashile. Rogers yang tampak tak senang kemudian mendorong Cucurella hingga terjatuh. Bek Chelsea itu terlihat tergeletak sambil memegangi wajahnya, namun wasit memilih tak mengeluarkan kartu kuning untuk Rogers. Drama belum berhenti di situ. Menjelang laga berakhir, kiper Chelsea Robert Sanchez mengalami momen konyol. Ia terpeleset saat hendak menendang bola di tepi kotak penalti. Dalam tayangan ulang, kaki kanan Sanchez tergelincir ketika bola masih berada di tangannya, hingga bola lepas dan kemudian ditendang Enzo Fernandez. Menurut Anda, apakah Chelsea sedang benar-benar sial atau masalah mereka lebih dari sekedar insiden? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.
Mikel Arteta kritik Arsenal usai pelit gol saat hadapi Brighton. Pelatih Arsenal Mikel Arteta melontarkan kritik meski timnya meraih kemenangan tipis 2-1 atas Brighton. Laga yang digelar di Stadion Emirates Sabtu 27,12,2025, malam WIB itu sebenarnya berjalan dominan bagi The Gunners. Arsenal unggul 2 gol lebih dulu melalui Martin Odegaard pada menit ke-14 dan gol bunuh diri Jorginho Rutter di menit ke-52. Namun Brighton mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol Diego Gomez pada menit ke-64, membuat laga berakhir dengan skor ketat. Meski demikian, hasil ini sudah cukup membawa Arsenal kembali merebut puncak klasemen sementara Liga Inggris 2025,26. Dalam pernyataannya usai pertandingan, Arteta menilai timnya seharusnya bisa menang dengan margin yang lebih besar. Ia memuji performa individu dan kolektivitas pemain yang dinilai sangat dominan serta mampu menciptakan banyak peluang. Namun, efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi sorotan, karena hanya 1 gol tercipta dari situasi normal permainan. Arteta menegaskan bahwa dengan banyaknya peluang terbuka yang tercipta, skor 2,1 seharusnya tidak terjadi. Meski begitu, ia mengakui ketatnya persaingan di Liga Inggris dan menyebut hal ini sebagai langkah pembelajaran bagi timnya. Arteta juga menyinggung kondisi skuad, termasuk kembalinya Gabi lebih cepat dari perkiraan, yang dinilai sebagai kabar positif berkat kerja keras tim medis. Menurut Anda, apakah Arsenal hanya kurang beruntung atau memang masih bermasalah dalam penyelesaian akhir? Seberapa besar hal ini bisa memengaruhi perburuan gelar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Liverpool membara usai drama-drama. Liverpool menunjukkan kebangkitan di penghujung tahun. Performa The Reds perlahan menanjak setelah sempat diliputi berbagai drama, terutama yang melibatkan Mohamed Salah. Kini, hasil positif mulai kembali menghampiri Anfield. Pada laga Boxing Day Liga Inggris, Sabtu 27,12,25 Liverpool sukses menaklukkan Wolverhampton Wanderers 2,1 di kandang sendiri. Gol kemenangan dicetak Ryan Gravenberch dan Florian Wirtz, sementara Wolves hanya mampu membalas lewat Santiago Bueno. Kemenangan ini menjadi yang ketiga secara beruntun di Premier League. Hasil tersebut membawa pasukan Arne Slot kembali merangsek ke 4 besar klasemen, menggeser Chelsea ke posisi kelima. 2 kemenangan sebelumnya pun diraih atas lawan-lawan tangguh, yakni Brighton dengan skor 2,0 dan Tottenham Hotspur 2,1. Jika ditotal, Liverpool kini mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk saat menundukkan Inter Milan di Liga Champions. Menariknya, kebangkitan ini terjadi setelah periode penuh gejolak. Liverpool sempat diwarnai ketegangan antara Arne Slot dan Mohamed Salah. Sang bintang sempat dicadangkan dalam beberapa laga yang memicu kekecewaan dan wawancara kontroversial dari Salah. Menurut Anda, apakah drama tersebut justru menjadi titik balik kebangkitan Liverpool? Atau performa ini akan diuji saat Salah kembali? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.